Halo. Mana kabarnya, Kak? I'm not okay right now. I feel sick. Oh, because of that, you want to change your schedule. Like, Yeah, you want but to it's okay. switch. It's okay. It's okay. Okay. Did you do your homework? Yes, I have done. Can you share Yep. it to the group? Hey, can you read that, Kak Afres? Can you read that? Okay, bentar. Um, the dog jumped the gate and ran away. Itu the meaning is anjing itu melompati gerbang dan melarikan diri. Itu aku pakai irregular. Ya. Yeah. Okay, irregular, ya. The dog Bener. jumped the gate and apa tuh? Ran away. Run away. Ya, anjing itu melompat gerbang dan melarikan diri. Melarikan diri. X. Terus Vicky come home late again. Came home late again this morning. The meaning is Vicky pulang terlambat lagi pagi. Aku pakai simple past tense. Terus yang ketiga, will Dita move to her new house next week? The meaning is, apakah Dita akan pindah ke rumah barunya minggu depan? Itu Dita ya, nama orang artinya hurufnya besar ya, Di. Oh, oke. Aku pakai simple future tense. Ya. Oke, yang terakhir, bentar. I think a rabbit is in your room. The meaning is, saya pikir seekor kelinci ada di kamar kamu. Itu aku pakai bentar. Aku kasih. Oh, pakai kan sama de itu. Jadi aku pakainya yang bener gak sih, guys? A rabbit. A rabbit. I think a rabbit is in your room. Oke. Ya. Kemarin itu aku minta dibikin apa ya? Kalimat atau bikin paragraf? Paragraf. Jadi kalimat ya? Nggak bikin paragraf? Bukannya apa? Paragraf tuh bukannya yang ini ya, yang misalkan yang the dog sampai runaway gitu. The dog sampai. Jadi paragraf itu kayak kalau misalnya kamu lihat novel atau apa, paragraf itu berisi satu cerita gitu ya, beberapa kalimat yang saling menyambung satu sama lain. Jadi misalnya cerita kan ada berapa paragraf gitu kan. Cerita itu terdiri dari beberapa paragraf. Yang menceritakan, nih deh, aku kasih contoh tugas murid yang lain ya. Kayak gini nih. Ya. Kasih kemana? Nih, kayak gini. Kayak gitu.
Oh ya Allah, ini kayak semacam cerpen gitu nggak sih, Miss? Ya enggak ya, cerpen kan Oh, panjang. beda Kalau lagi. cerpen itu ini satu paragraf. Kalau cerpen itu terdiri dari beberapa paragraf. Kalau ini kan cuma satu Oh. paragraf. Satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat ya. Kalimatnya tuh macam-macam. Ini tentang ini tentang present continuous ya. Hmm. Nah, kalau ada lagi nih murid yang lain tuh namanya siapa? Jadi dia jadiin satu. Kalau dia nih kayak gimana ya? Ini nih, dia ada idiomnya juga. Tuh. Pendek aja kan cuma pendek aja nih. Hmm. Oh iya iya ya Allah, Miss, aku baru Mm-mm. ngeh. Jadi masing-masing kalimatnya tuh satu-satu. Jadi kalau misalnya kamu kan udah pernah belajar banyak tuh ya dari bulan lalu aja udah 8. Bulan ini Hmm. berapa? 7 ya? Iya. 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh 7. Ya 7. Hmm. Itu aja kalau digabungin kan udah berapa? 16, 15. 15 ya. 15 Artinya ya. kamu udah sebenarnya bisa bikin 15 kalimat kan. Satu paragraf, Hmm. 15 kalimat, atau kamu bisa bikin jadi dipenggal jadi 2 paragraf gitu ya. Misalnya 15 jadi 77. Itu misalnya tuh 7 sama 8 gitu kan. 8 sama 7. Ya jadi misalnya telling the time kamu bikin satu. Tapi kan nggak mungkin ya telling, misalnya aku bangun setiap hari pukul gitu. Misalnya kan itu masuknya present active, present tense ya. Karena Hmm. suatu kebiasaan. Jadi sebenarnya simple present tense bisa digabungin sama telling the time. I wake up every day at 5 a.m. in the morning gitu kan. Itu. Terus kamu bisa gunakan simple future. Nanti kamu ada apa kegiatan kamu kemana aja gitu kan. I will berangkat misalnya. I will go to the office kan bisa pakai gitu. At ditambah lagi jam berapa kayak gitu. Gitu sih maksud aku, Kakak. Oh. Ih. Oh Ya, iya iya ngerti ngerti. ya udah nggak apa-apa. Ini nanti buat selanjutnya aja ya. Oh, Oke, yang I'm so sekarang kita sorry. ya, yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai countable dan uncountable nouns ya. Jadi ini maksudnya adalah kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung ya. Nouns ini kata benda dalam bahasa Inggris ya bisa dibagi berdasarkan karakteristiknya. Jadi berdasarkan karakteristiknya, noun ini terbagi menjadi countable noun dan uncountable noun ya. Dalam menyusun kalimat ya dalam bahasa Inggris, kita perlu nih ya mengetahui bahwa ada benda yang dikategorikan sebagai countable nouns atau benda yang dapat dihitung ya, dan juga benda yang merupakan uncountable nouns ya. Yang uncountable nouns itu tidak bisa dihitung. Countable itu bisa dihitung. Ya, sebentar kita masuk dulu nih ke kata benda yang bisa dihitung. Countable nouns atau kata benda yang dapat dihitung secara langsung. Misalnya, one apple, two apples, dan sebagainya. Countable nouns ini juga menggunakan artikel a atau an dan juga dapat dibuat jamak dan dapat dihitung seperti person, box, coin, animal, bottle, table, cup, plate, chair, bag, cat, dog, glass, book, man, baby, house, dan lain-lain. Ya. Berikut ini ya bisa merupakan penggunaan countable nouns dalam kalimat. Yang pertama, I have a brother and two sisters. Ya. Aku memiliki seorang saudara laki-laki dan 2 orang saudara perempuan. Ryan has a cheese sandwich and an apple for breakfast. Ryan
memiliki roti lapis keju dan sebuah apel untuk sarapan. Do you like these photos? Apakah kamu menyukai foto ini? Ya, kemudian untuk uncountable nouns. Ini disebut juga sebagai mass nouns ya, atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Uncountable nouns ini juga dapat diingat sebagai kata benda yang hanya memiliki satu bentuk saja. Contohnya adalah water. Kata tersebut tidak bisa dikatakan a water atau to water, tapi bisa digunakan dengan menyisipkan kata benda lainnya. Contohnya a glass of water, ya. Jadi contoh kata benda yang tidak dapat dihitung atau uncountable nouns adalah rice, love, sugar, assistance, cheese, coffee, money, tea, music, art, sand, air, dan lain-lain. Ya. Selain itu, di dalam uncountable nouns juga terdapat kata benda yang mengacu pada ide abstrak dan emosi, seperti misalnya fun, advice, knowledge, love, happiness. Ya. Berikut ini merupakan uncountable nouns pada kalimat. She has some food. Karena makanan ini bisa dihitung ya, jadi bisa menggunakan some. Can you give me some information about that? Ya. Selanjutnya untuk much, many, few, little pada kata benda yang bisa dihitung, countable, dan kata benda yang tidak bisa dihitung, uncountable nouns. Yang pertama, much dan many. Many ini digunakan untuk menyatakan benda yang dapat dihitung atau yang kita sebut sebagai countable nouns. Yang sedangkan sebaliknya, much ini digunakan untuk menyatakan benda yang tidak dapat dihitung atau yang kita sebut sebagai uncountable nouns. Jadi kedua kata ini memiliki arti yang sama, yaitu banyak. Ya. Contohnya adalah sebagai berikut. How many years have you lived in Jakarta? Udah berapa lama nih? Kamu sudah berapa tahun kamu tinggal di Jakarta? We need so many books to be donated to Lombok. Ya, kita membutuhkan beberapa buku untuk disumbangkan ke Lombok. Dari kedua contoh di atas, ya, kata many ini digunakan untuk menyatakan years atau tahun dan juga books atau buku. Karena tahun dan buku merupakan bentuk kata benda yang dapat kita hitung. Contohnya dalam kalimat, I have so much water in my backpack. You love her so much, you forget everything. Jadi di dalam contoh di atas, kata much ini digunakan untuk menyatakan water dan love. Ya, water atau air ya, bukan air, air, udara, dan love atau cinta, bentuk kata bendanya itu tidak dapat dihitung ya, dan hanya memiliki satu bentuk saja. Karena itu kita menggunakan kata much. Ya, selanjutnya kita masuk ke number dan amount. Number dan amount ini memiliki arti yang sama, yaitu berjumlah atau sejumlah. Jadi yang membedakan dari keduanya adalah mengenai penggunaannya dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Jika kamu menggunakan countable nouns, maka harus menggunakan number. Jadi sebaliknya nih, jika menyusun kata yang memiliki uncountable nouns, maka harus menggunakan amount ya dibandingkan number. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh sebagai berikut. We have been friends for a number of years. Our school has a large number of students compared to the other school.
They are taking huge amounts of our money. Hey, you should put a little more time in the pot before it boils. Selanjutnya, few dan little. Ya. Keduanya ini memiliki arti yang sama, yaitu sedikit. Lalu apa nih ya yang membedakan penggunaan kedua kata ini dalam bahasa Inggris? Ya. Kata few ini digunakan untuk countable nouns, dan sedangkan kata little lebih merujuk pada uncountable nouns. Sebagai contoh, there are a few men at the party. Ada sedikit pria di pesta itu. Donald only has a few friends in Jakarta. Donald hanya memiliki beberapa teman di Jakarta. I need a little help now. Aku membutuhkan sedikit bantuan sekarang. I have a little time to come here. Aku membutuhkan beberapa waktu atau sedikit waktu untuk datang ke sini. Kemudian fewer dan less. Fewer ya. Fewer dan less ini memiliki arti yang sama, yaitu lebih sedikit. Jadi penggunaan kedua kata ini memiliki prinsip yang sama, seperti few dan less, di mana fewer ini digunakan untuk countable nouns, sedangkan less digunakan untuk uncountable nouns. Ya. Sebagai contoh, a secretary makes less money than a manager. Ya, seorang sekretaris ya menghasilkan sedikit uang daripada seorang manajer. Today, I can spend less time eating and have more exercise. Hari ini aku dapat menghabiskan sedikit waktu untuk makan dan mempunyai banyak waktu untuk berlatih atau latihan. Compared to science, there's a fewer students who like math. Jadi bandingkan dengan pelajaran keilmuan ya. Ada beberapa murid yang menyenangi matematika. Selanjutnya kita masuk ke some dan any. Some dan any mempunyai arti yang sama, yaitu beberapa. Jadi kedua kata ini bisa digunakan untuk menyatakan kata benda yang memiliki jumlah tidak tentu pada countable nouns, jamak atau uncountable nouns. Ya, contoh pada kalimat, she has some questions. Dia memiliki beberapa pertanyaan. There are some reasons I can tell you why I should be worried right now. Ya, ada beberapa alasan aku dapat memberitahumu ya, mengapa aku cemas ya saat ini. Mengapa aku sangat cemas. I owe you money. I owe any money. Aku berhutang ya kepadamu beberapa uang. You could tell me any reason, but I still won't believe it. Kamu dapat memberitahukanmu alasanmu, ya memberitahukanku alasanmu, tapi aku tetap masih tidak mempercayainya. Ya, some ini biasanya digunakan ketika kita ingin mengatakan sesuatu yang jumlahnya terbatas. Ya, namun kita nggak tahu nih ya, atau tidak ingin mengatakan jumlah yang kita maksud secara hitungan yang tepat. Jadi kita tidak bisa menggunakan some pada kata sesuatu yang umum atau yang kita maksudkan ya sebagai kategori atau jenis tertentu. Contohnya, can you buy some milk? Ini artinya adalah, bisakah kamu membelikan saya beberapa susu? Di sini kan kita tidak menjelaskan ya beberapa jumlah susu yang kita inginkan untuk dibeli secara jelas. Tapi kita nggak ingin ya semua susu di seluruh dunia mau kita beli. Ya, jadi kita mau menggunakan seperti itu ya. Kemudian, we need some milk to make pancakes. Artinya, kita membutuhkan susu untuk membuat pancake. Jadi pada contoh ini kita memberi peran ya kepada susu sebagai kategori umum. Kita berpikir atau beranggapan susu ini sebagai kategori, tidak memikirkan susu dalam sebuah jumlah. Kemudian any ini pada umumnya
kita menggunakan any ya, sama seperti kita menggunakan some. Jadi kita memikirkan jumlah yang tidak kita sebutkan secara spesifik kepada lawan bicara. Nah, yang perlu diingat ya, bahwa some dan any ini digunakan dengan countable plural nouns atau uncountable nouns ya. Namun biasanya kita menggunakan any dalam kalimat tanya atau kalimat negatif. Any ini juga dapat digunakan pada kalimat positif yang mengandung arti negatif, terutama ketika kalimatnya mengandung kata never, hardly, atau without ya. Sampai sini kira-kira dari Kak Everest ada pertanyaan? Jadi aku pengen ngulang lagi deh. Ini kalau countable nouns itu bisa dihitung, dan kalau uncountable nouns itu tidak bisa dihitung. Yang mana aja yang termasuk countable? Countable itu Kata benda apa saja? kayak Noun apa aja yang termasuk countable? kalau kayak much dan many itu apa? Countable. Bukan. Jadi kata benda. Yang dimaksud dengan kata benda itu apa? Benda-benda yang di sekeliling kita. Seperti laptop, pulpen. Ya, itu termasuk kata benda yang bisa dihitung. Ya, kita kan bisa menggunakan kata sisipan ya, artikel. Sisipan artikel atau kata number ya. Seperti a laptop. Ya, one apple, two apple, two laptop. Itu yang maksudnya bisa dihitung. Jadi bisa menggunakan sisipan artikel atau sisipan number. Yang tidak bisa dihitung itu kan seperti water, ya, air. Apalagi yang tidak bisa dihitung? Cinta, love. Ya kan? Beras. Beras nggak bisa dihitung kan? Rice, cinta, love. Sugar, gula. Assistant, bantuan. Keju, tidak bisa dihitung. Kopi, uang. Teh, musik, seni, pasir, air, itu semuanya tidak bisa dihitung. Ya, jadi uang itu termasuk tidak bisa dihitung ya. Yang bisa kita hitung itu hanya nominal di uangnya. Ya enggak? Oh, jadi lembaran uangnya itu nggak bisa dihitung, tapi nominalnya bisa. Ya, jadi kalau yang dalam bahasa Inggris yang dimaksud tidak bisa dihitung itu, kita tidak bisa menambahkan sisipan artikel a, sebuah. Kita nggak bisa menggunakan a money, two money, three money. Nggak pernah ada kan kayak gitu? Ya enggak? Makanya kita menggunakan ya kalau misalnya kata untuk kata uncountables kita selalu menggunakan how much money do you need? Ada kata much untuk menandakan bahwa money ini tidak bisa dihitung. Ya kalau misalnya kata bendanya itu bisa dihitung, maka kita bisa biasanya menggunakan many. Many. How apa? How many books do you need? How many books? Karena buku itu bisa dihitung. Ya. Kayak misalnya I miss you very much, I love you very much. Jadi cinta, kangen itu tidak bisa dihitung. Makanya menggunakan much. Jadi di situ ya bedanya. Kenapa yang dimaksud uang dalam bahasa Inggris itu tidak bisa dihitung karena tidak bisa kita menggunakan money, two money, three money, itu tidak ada. Yang bisa dihitung itu nominal uangnya. Ya. Angka yang ada di dalam lembaran uangnya. Itu bisa dihitung ya? Ya, seperti sama ya, seperti dengan apa namanya air. Kita nggak bisa ngitung air ya. Yang kita bisa hitung cuma berapa gelas botol yang bisa kamu habiskan dalam air ya.
a glass of a glass of water, kita bisa jadi air itu kita nggak bisa menggunakan a water atau two water, three water, kan kita nggak bisa bilangnya kayak gitu. Tapi harus disisipkan dengan kata benda yang lainnya. Misalnya a glass of water, a cup of water. Sama seperti coffee. Kopi itu juga nggak bisa dihitung. Makanya harus disisipkan kata benda yang lainnya. A cup of coffee, a glass of coffee, ya, seperti itu. Beras sama ya, beras nggak bisa dihitung, itu maksudnya sama ya. Yang bisa kita hitung cuma berapa sak beras, berapa karung beras, ya. Ya karena ada kata kata sisipan ya, kata benda sisipan, karung, ya, sack. Sampai sini udah jelas? Terus kalau misalkan yang apa nih yang few sama little tuh Nah, ini yang penggunaan much dan many. Jadi much ini untuk apa tadi? Kata benda yang tidak bisa dihitung, many itu untuk kata benda yang bisa dihitung. Ya. Untuk number dan amount ini juga artinya sama, artinya jumlah. Jadi yang membedakan itu dari keduanya adalah penggunaannya dalam kalimat bahasa Inggris. Ya, kalau menggunakan countable noun, ya kata benda yang bisa dihitung, maka menggunakan number. Ya. Kalau kata bendanya tidak bisa dihitung, maka menggunakan amount. Ya, contohnya ini. We have been friends for a number of years. Tahun itu bisa dihitung, maka menggunakan number. They are taking huge amount of our money. Uang tidak bisa dihitung, maka menggunakan amounts. Ya. Our school has a large number of students compared to the other school. Ya, murid bisa dihitung, maka menggunakan number. Ya. Yang few dan little-nya juga sama ya. Artinya sama-sama artinya sedikit. Yang membuat beda, kata few ini digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung. Sedangkan little untuk menunjuk ke kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya, there are a few men at the party. Ada sedikit pria ya di pesta itu. Jadi karena pria itu kan bisa dihitung. Kita bisa hitung pria. Ya, jadi di sini kita menggunakan a few. Nah, ini juga sama. Donald only has a few friends. Teman ini juga bisa dihitung. Jadi kalau misalnya kamu mau tahu nih bendanya bisa dihitung apa enggak, kamu bisa coba aja ya. Bisa nggak kata ini tuh, kata benda ini bisa nggak ditambahkan a friend, bisa kan? One friend, two friend, itu bisa. Nah ini, I need a little help now. Bantuan tidak bisa dihitung. Maka menggunakan a little. I have a little time to come here. Waktu ini juga tidak bisa dihitung. Ya, karena kita kan nggak bisa menghitung waktu itu kayak time, two time, three time, itu beda lagi kalau sama one times ada S-nya. Beda kan? Jadi time yang di sini tidak bisa dihitung, maka menggunakan little. Fewer dan less ini juga sama, artinya lebih sedikit. Ya, kalau fewer ini digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung. Less itu untuk kata benda tidak bisa dihitung. Uang tadi kan tidak bisa dihitung, maka menggunakan less. Ya, kalau ini juga waktu juga tidak bisa dihitung, maka menggunakan less. Student bisa dihitung kan, maka menggunakan fewer. Tuh, some dan any juga sama, ya artinya beberapa. Tapi kalau any itu biasanya digunakan dalam kalimat negatif atau dan interrogatif ya. Sementara some itu biasanya dalam kalimat positif. Ya. Jadi kalau misalnya seperti ini contohnya. Question, pertanyaan bisa dihitung, maka menggunakan some. Kalau kata bendanya memiliki jumlah tidak tentu ya. Kalau kata bendanya itu memiliki, jadi some itu bisa digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung. Ini any money, I owe you any money. Uang tidak bisa dihitung, maka menggunakan any. Ya gitu ya. Oke. Sampai sini udah jelas? Udah.
Udah jelas belum? Sudah. Oke, selanjutnya kita masuk ke exercise. Bisakah kamu membelikan saya beberapa susu? Oh, itu kalimat pertanyaannya. Bentar. Kalau itu pakainya some. Can you itu kan saya. Can you buy some milk? Tapi kalau misalkan saya itu pakai buy some me atau langsung ke milknya aja? Can you buy me any milk? Oh iya. Can you buy me any Ya, milk? ya. Selanjutnya, kita membutuhkan susu untuk membuat pancake. Bentar, susu itu. Bentar, itu. We need milk to make pancakes. We need. Kalimatnya Milk. kalimat apa nih? Bentar, ini kayak bisa dihitung nggak sih, Miss? Kayak berarti Bisa ya, pancake kan bisa dihitung. Kita bisa menggunakan a ke pancake, two pancake-nya. Aku pancake, kira three susunya. pancake, kan bisa kan? Jadi caranya untuk mengetahui bahwa kata benda ini bisa dihitung atau enggak, kamu bikin aja nih kalimat kira-kira bisa nggak ya digunakan. Pakai kayak a pancake, two pancake, kan bisa kan? Kalau kayak bisa ya artinya kamu udah tahu nih menggunakan apa. Berarti we need to berarti ini pancake berarti pakainya ini dong, Miss, yang some. Ya, Bentar. Kita membutuhkan we need untuk some. We need some milk to make pancakes. ya, we need some milk to make pancakes. make Selanjutnya, apakah kamu memiliki beberapa bawang? beberapa bawang bisa dihitung berarti pakai. Do you have some? Bentar, bawang tuh aku lupa. Unions. Iya, Miss, unions. Apa? Bawang tuh Onions. union. Onions. Onions. Mm-mm. Bentar, ini ada pertanyaan. Berarti do you have some onions? Mm-mm. Do you have some onions? Ya, do you have some onions? Ya. Selanjutnya, aku melihat beberapa pizza di atas meja. Melihat beberapa.
melihat beberapa pizza. Oh, ini makanan. Dia pakainya. Bentar sih. I see some pizza on the table. I see some pizza on the table. Ya, tuh. Aku ingin membuat beberapa kue coklat untuk ulang tahun putriku. Apakah kamu punya susu coklat? Aku ingin membuat beberapa kue coklat untuk ulang tahun putriku. Apakah kamu punya susu coklat? Oh, berarti yang apakah kamu punya susu coklat ini tuh kalimatnya di terakhir ya, Mas? Ya. Yang setelah putriku itu. Tapi yang ini juga bisa ya. Aku ingin membuat beberapa kue coklat. Itu juga kan pakai beberapa. Sama yang kalimat pertanyaannya. Yes, coklat. Make kue. I want to make some chocolate cake for my daughter's Birthday. My daughter's birthday. My daughter. Gimana sih daughter's? Daughter. G-nya nggak usah dibaca. Daughter's birthday. Birthday. Ada TH-nya. Birthday. Ya. Apa tadi? Some chocolate cake for my daughter's Apakah birthday. kamu punya susu coklat? Oh, masih yang tadi. Aku ingin membuat beberapa kue coklat. Itu yang kue coklat untuk ulang tahun putriku. My daughter birthday. Daughter. Ini ada S-nya berarti daughters. Ya, daughters. For my daughter's birthday. Tadi apa? Apakah kamu punya susu coklat? Do you have chocolate milk? Do you have any chocolate milk? Kalimat pertanyaan. Do you have? Yang pakai any ya. Do you have any chocolate milk? Ya. Selanjutnya, aku ingin beberapa kaleng Coca-Cola untuk malam ini ketika kita nonton bola. Untuk menonton. Menonton bola ya, Miss? Oke. Wah, itu soccer. Kaleng. Kaleng itu apa ya, Miss? Apa? Kaleng. Kaleng Coca-Cola. Enggak, kalau kalengnya aja atau Coca-Cola? Enggak sih ya. Maksudnya gimana? Kalau kaleng tuh maksudnya bahasa Inggrisnya apa? Oh enggak. Kalau dalam bahasa Inggris ya cuma bilang Diet Coke aja. Oh gitu. Some Diet Coke.
Diet Oh, tapi Coca, bisa juga oh, diet cola. diet Coke cola. itu artinya Coca-Cola ya. Tapi dalam bahasa Amerika tuh atau American slang itu bahasanya Coke. Coke itu artinya Coca-Cola. Oh, berarti bisa kalau gini, I want some diet coke gitu, Diet bisa? Coke ya. Diet coke for for tonight. Bentar. For tonight when we watching soccer atau watching football. Ya, football itu American style, kalau soccer itu British style. Jadi bebas ya sebenarnya mau pakai yang mana aja, dua-duanya oke. Ya. I want some diet coke for tonight when we watching football. Football. Selanjutnya, aku sudah minum beberapa gelas kopi hari ini. Berapa gelas kopi? Kopi. Ini pakainya drank ya, Miss? Ya. Bentar, aku sudah. I have drank Langsung glass. aja. Akan lampau. I drank. Okay. I drank some glasses of coffee. Glass of coffee. Kan udah pakai some. Jadi nggak usah pakai glasses. Kalau glasses ntar kacamata jadinya. Oh iya. I drank a glass coffee. Some glass of coffee. Some glass coffee today. I drank some glass of coffee today. Selanjutnya, dia membuat beberapa gelas kopi hari ini. Miss, tadi yang some glass itu ada coffee ya, Miss? Enggak. Oh, enggak. Berarti aku salah dengar. Some glass of coffee. Some glass of coffee. Oke. Dia membuat beberapa gelas kopi hari ini. Hari ini. Oh, tadi. Kalau tadi itu beberapa gelas kopi. Ini benar membuat dia membuat beberapa gelas kopi. She made some cups. She made comes up. He made some cup of coffee today. Itu kan artinya cangkir. Kalau gelas apa? Oh, gelas. Glass. Berarti pakainya gelas. Glass of coffee today ya, Miss? Ya. Jadi gimana incomplete sentence-nya? He made some glass of coffee today. Ya, she made atau he made some glass of coffee today. Selanjutnya, dia membeli beberapa dasi 2 minggu lalu.
bosan. Mantau berhenti membeli oh. Some he bought bought Miss, aku lupa deh. Ini bacanya kalau membeli itu, bentar. Ini bout atau boat sih, Miss? Aku lupa deh. Boat. Bout. Jadi Oh, GH-nya nggak bout usah ya. dibaca, GH-nya nggak usah dibaca. Boat. Bout. Berarti, dasi. Dasi. Dasi kan yang tadi ya, Miss? Ya. He bought some. Bentar. He bought some. Kalau dasi itu teas atau ties? Guys. He bought some ties from 2 weeks ago. Dia membeli. He bought sometimes 2 weeks ago. Oh, berarti Selanjutnya. beberapa dari. Oh, ya. Tadi from-nya nggak usah berarti ya, Miss. Langsung ke ties 2 weeks ago. Iya. Gak usah. Emang nggak ada kan di kalimatnya? Dia membeli beberapa dasi 2 minggu lalu. Selanjutnya. Dia tidak pernah makan buah apapun. He never ate any. Oh, ini pakai ini ya. Berarti ke any. Bentar, kan? He never ate any fruit. Buah. He never. Bentar. Ini pakainya ate atau it? It's. Tidak pernah. It. Tidak pernah kalimat negatif ya. Oh, Balik yeah. lagi Right. kan ke verb one. Oh, okay. He never eat any fruit. Ya. She apa tadi? She ya. Jadi ya, she never eat any fruit. Selanjutnya, kami tidak bisa menonton game apapun. Tadi game. Game itu nggak bisa dihitung ya, Miss? Kalau game. Kenapa? Tidak bisa dihitung. Ya, tapi bisa dihitung kan, tapi di sini kan kalimatnya apa? Negatif, maka menggunakan menggunakan apa? Watch. Kan kalimat negatif itu biasa menggunakan some atau any. Oh, any. Ya. Oke, bentar berarti. We go.
Kenapa putus, Kak? Biasa, Miss. Aku kalau di tengah-tengah pasti kayak gitu. Soalnya aku pakai WiFi. Oh, Bentar, bentar. mm-mm. Miss, bentar ya, sebentar. Oke, Miss. Udah tadi lagi. Berarti tadi we we could could we could we could watch any games. Apa? Tidak bisa. Mm. We Kami tidak bisa menonton game apapun. Ya. We hardly can watch any games. oh Tidak have bisanya pakai hardly. itu tidak bisa artinya hardly. Ya, Oh, berarti we hardly watch any games. hardly itu artinya apa? Bentar. Hardly itu Hampir tidak ya. hampir tidak bisa, Mm. tapi tidak bisa. Artinya kami Tapi hampir tidak bisa. kenapa pakai hardly nih? Maksudnya Kami ini kan hampir hampir. tidak bisa menonton game apapun. Hmm, Jadi hardly itu menegaskan bahwa dia itu tidak bisa menonton game apapun. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu nggak semuanya sih ya. Tidak semuanya itu menggunakan, jadi suka dikasih tambahan gitu ya. ya, Di I tambahan see. ada ly-nya dan kadang-kadang ditambahkan idiom ya. Oh, iya. Nah, selanjutnya, Julia meninggalkan rumah saya tanpa uang sepeser pun. Tanpa spacer. Bentar, kalau spacer. Damn. Without this space. Oh, ini pakainya N. Julia meninggalkan rumah. Wait. Julia left the house. Ini bukan rumah saya gitu kan ya, Miss? Rumah doang. Rumah. Jadi Oke, pakai the ya, artikel oke, the. oke. Miss, sebentar aku izin mute sebentar aja. Ya. Oke, Miss, sorry. Mm-mm. Benar. Hmm, pakai. Oh, dia. Pakainya dia. Julia left the house mm, with without with gimana sih? Without ya, Miss, without
Without. Oh, Tanpa without. Without a money. Any money. Ya, jadi gimana kalimatnya tadi? Julia Left the house without tadi ya, without Julia any left the money. house without any money. Any money. Selanjutnya, dia tidak pernah menelpon satupun temannya setelah hari kelulusan. Oke, bentar. Dia tidak pernah. Dia tidak pernah. Satu temannya. Berarti dia maksudnya any setelah hari kelulusan. He never no call call. Dia tidak pernah. She never call any of her friends since graduation day. Since. Ya, Graduation day. Bukan graduation. Jadi tulisannya memang kan D ya, tapi bacanya J. Graduation day. Oh, graduation. Bukan D ya, J. Graduation. Graduation day. Lulusan. Sama kayak misalnya kamu mau bilang tulisannya education, tapi bacanya bukan education. Pakai Z. Graduation. Pakai apa? J. Graduation. Oh. Ya. Coba kamu pakai itu deh, Google Translate. Bener nggak nih yang aku bilang? Graduation nama itu, education. Jadi D-nya itu bukan dibaca D, tapi dibaca J. Graduation. Education. Sama education. Oh, sama education. Gimana bunyinya? Bentar, tuh kok aku bingung. Education gimana sih tulisannya asli bro? Education. Oh, pendidikan ya, Miss? Oh ya, education Gimana? sama education. Kalau graduation, tulisannya graduation. Itu bacanya graduation. Graduation. Benar kan? Jadi bacanya bukan D ya, bukan graduation, bukan graduation. Jadi kalau misalnya kamu dengar ya orang lain yang ngomongnya itu graduation gitu, graduation. Pokoknya dia ngomongnya pakai apa? D ya, huruf D. Huruf D sama huruf J kan beda. Graduation, graduating, ya kan? Education. Jadi kamu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Oh, iya Miss, aku pernah denger yang cara bacanya kayak tadi gitu kayak graduate. Apa tadi? Graduation gitu. Salah ya, yang benar graduation. Okay. Berarti tadi she never call any of her friends since graduation day. Jadi C-nya itu kedengeran ya, since. Ya. Graduation day. Ya.
Nah, kalau kamu pronunciation-nya udah bagus, pas ngomong itu akan otomatis akan terlatih gitu ya. Karena kamu udah pronunciation-nya udah sempurna gitu ya, bisa dikatakan nanti pas kamu mulai maksudnya kata-kata atau pronunciation-nya sudah sempurna, pas ngomong itu nggak akan lupa gitu ya kata-katanya. Pas conversation. Selanjutnya, mereka tidak bisa membersihkan meja manapun untuk para tamu. Ini tadi sama kayak Yang pakai hardly. Ya. Berarti mereka tidak bisa membersihkan. Clean. Ini kata membersihkan itu sama dengan tidak bisa dihitung, berarti pakainya any ya, Miss? Ya. Karena ini kan kalimat negatif ya. Iya, mereka tidak bisa. They gimana tadi hardly, Miss? Hardly. They hardly clean any table for bentar, kalau tamu the guest ya, Miss? The guest ya, benar. They hardly clean any table for the guest. Itu selanjutnya, ada S-nya kan ya, Miss? Iya, ada. The guest. Ibuku tidur di sofa tanpa sehelai selimut pun. Selimut. Kalau selimut. Ini yang nggak bisa dihitung tuh yang mana, Miss? Bukannya kalau selimut tuh bisa dihitung ya? Maksudnya sehelai selimut. Iya, bisa. Tapi ini kan ada kata tanpa. Artinya sama dengan tidak. Oh iya. My mother tidur. My mother sleeping without my mother sleeping without any blanket. Ya, itu tanpa selimut. Di sofa apa? Sofa. Sofa itu ini nggak sih, apa yang namanya couch. Couch bacanya, couch. American couch. itu couch ya. Kalau sofa juga bisa pakai sofa in British. Berarti the couch. In the couch. Couch. Oh iya, di sofa ya. My mother sleeping without any blanket in the couch. Bukan in, tapi on. Karena kamu saat tidur itu kan tidurnya di atas dari sofa, ya, couch. Di permukaan sofa kan tidurnya. Maka menggunakan on. Oh iya, benar-benar di atas. Selanjutnya. Ibuku mempunyai banyak pisau di dapur. Ini baru bisa pakai in.
banyak, bentar. Ibuku ngomongnya banyak pisau di. Oh iya, di dapur. Hmm, banyak pisau. My mom has kalau misalkan has a lot sama has knives, knives itu Gimana? bedanya Has sama apa? has a lot itu kan kayak my mother has a lot sama has apa tadi nih knives knives atau knives Bacanya kalau cuma satu pisau itu knife, tapi kalau dua pisau jadi knives ya, ada pluralnya di belakang. hmm. knife knife banyak pisau knives Jadi tadi ya, pertanyaan yang itu, perbedaan many dan a lot. hmm. Ya, Oh bukan, oh iya iya iya, yang gimana? aku tanya ya Heeh. Allah, aku tanya has a lot karena aku mikirnya kayak banyak kan, a lot Mm-mm. gitu sama tadi yang knives, apa sih? Knives. Knives, knives. Oh, knives. Pisau ini artinya bisa dihitung apa enggak? Bentar. Bisa. Bisa ya. Kita kan bisa menggunakan a knife, one knife, two knives gitu ya. Nah, Hmm. jadi umumnya many ini digunakan untuk countable nouns ya. Dan much itu digunakan untuk uncountable nouns ya. Sementara a lot of ini dapat digunakan dengan baik ya untuk apa? Kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Hmm. Ya, bisa untuk uncountable nouns dan bisa untuk countable nouns. Jadi aman gitu ya kalau mau pakai a lot juga bisa. Jadi a lot of itu biasanya digunakan untuk apa? Dalam bahasa Inggris modern itu untuk kalimat afirmatif atau penegasan, menegaskan. Hmm. Hmm. My mother has knives Belum in ada kata banyaknya di situ. My mother has knives, belum ada kata banyak. berarti kalau banyak pakai S kan, Miss? Kan Maksudnya kalau belakang. kata banyak ya. Kalau Oh, S itu sebenarnya untuk menandakan bahwa pisaunya itu lebih dari satu atau plural. Tapi kata banyaknya itu bisa ditambahkan kata apa? Kalau kalimat positif dan bisa dihitung menggunakan apa? kalimat positif itu bentar, tadi Kalimat positif itu yang kalimat nggak ada some. kata tidaknya. Many ya. Makanya Tadi aku udah bilang lah. Many. oh, Jadi kata many digunakan untuk countable nouns. Kalau much digunakan untuk uncountable nouns. kalau many tidak bisa dihitung. Kalau countable noun itu kata benda bisa dihitung. Uncountable Countable. nouns kata benda tidak bisa dihitung. Oke, berarti tadi aku pakainya has of of much.
tadi pakai has a lot, itu bisa ya, Miss? Has a lot of. Has bisa. Aku mau pakai kayak my mother has a lot of knife. Kayaknya nggak dibaca. Oh, berarti knives. Baca I itu dibaca I. Kayak misalnya tulisannya I love you, bacanya apa? Kan kamu udah tahu cara bacanya bukan I. I. Iya. Jadi kalau ini tulisannya Nifes. Bacanya apa? Aku udah kasih tauin kayaknya nggak usah dibaca. I fast. Knives. Knife. Knife. Karena kan I-nya dibaca A. I. Knife. I ya. Oh, Knives. knives. Mm-mm. My mother has lot of knives in the kitchen. Ya. Oh, Nah, jadi aku kalau baru inget tadi berarti nggak pakai. Oh iya kan udah pakai has a lot-nya ya, Miss. a lot of. Aku malah mikir, iya a lot of knives in the kitchen. Knives. Banyak bisa. Oke. Ya, jadi kalau some itu dia bisa digunakan di kalimat positif ya. Kalau any kan kalimat negatif dan tanya. Kalau many itu bisa digunakan di semua jenis kalimat. Ya, kalau much itu bisa digunakan di semua jenis kalimat juga, tapi yang kalimat yang apa dulu ya? Much. Selanjutnya, ada banyak binatang di kebun binatang Bali. Bali. Oh, Ya, Bali. Ada banyak binatang. There. There are many animals at Bali Zoo. there are Many mm-mm, animals many at animal. many animal. Oh iya. Many animal at Animals. Bali. Ada Animals. S. Iya, Oh, kan ada. many. Oh iya, iya. They are many animals at Bali Zoo. Ya, there are many animals at Bali Zoo Bali. Park. Oh, park itu Taman itu kebun binatang. oh. Oke, oke. Ya. Selanjutnya, kamu perlu banyak uang untuk membeli mobil ini. Oh, kamu perlu. Itu dia masuknya ke unit. Perlu banyak. Sama kayak pakai yang a lot of ya, Miss. Jadi a lot of itu bisa digunakan dalam kalimat negatif maupun kalimat positif. Kalimat tanya ya untuk benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Oh, berarti
A lot of itu dua-duanya bisa dipakai ya, bisa dihitung Ya, sama bisa ya, bisa dua-duanya. You need a lot of money to buy this car. Ya, you need a lot of money to buy this car. Berapa banyak novel yang kamu punya? How many novels do you have? How many Many. novels do you have? Betul ya. Many. Ada banyak guru di sekolah saya. Guru. Bentar. Ada there are many teachers in my school. There are many teachers in my school. In Ya. my school. Saya memasukkan terlalu banyak garam ke dalam sup. Garam. Garam itu salt. Ya, Salt ya, salt. Salt. I put in. Garam. Garam bisa dihitung nggak? Garam nggak bisa. Jadi pakai apa kalau nggak bisa? Pakainya much. Ya. I put too much salt in the soup. Ya. In the soup. Betul ya. I put too much salt in the soup. Selanjutnya, kakak saya dan saya memiliki banyak film-film baru. Ini pakai my brother or my sister bisa ya, Miss? Kakak saya dan saya. Ya, bisa pakai my brother atau my sister bisa. Berarti. A little. My brother and I have many new movies. My brother and I have many new movies. Selanjutnya, ada banyak orang di stadion. Bentar, tadi ada banyak binatang. Sekarang banyak orang. Oh, sama-sama pakai menu. There are many people in the stadium. Ya. Jadi stadion itu stadium ya. Oh, gimana? Stadium benar. Tadi kamu kan bilangnya stadium. Jadi aku mau ngasih aja bahasa Inggrisnya stadion itu stadium. Oh, tapi aku bacanya bener kan ya, in the stadium. Benar. Jadi kalau misalnya tuh ya, ada klub, night club ya, namanya stadium. Kita ngambilnya dari stadion. Oh. Selanjutnya, ada terlalu banyak air di bak mandi. Air tidak bisa dihitung. Berarti pakainya bak
bak mandi itu bathtub bukan sih, Miss? Iya. There. Itu udah terlalu banyak. Oh, ini terlalu. Bentar ya. Is there is too much water in the bathtub. Ya, there is too much water in the bathtub. Berapa biaya untuk menyewa sebuah bis? Biaya. Oke. Oh, ini kan biaya. Ini biaya mah bisa ya, Miss? Kalau itu bisa dihitung ya? Biaya bisa dihitung nggak? Enggak. Bisa, Pak. Enggak. Kan kamu nggak Berarti bisa menggunakan a rent atau one rent, two rent, kan nggak bisa. Oh iya, Jadi yang berarti dimaksud, pakainya. jadi yang bisa dihitung ya dalam bahasa Inggris itu tidak bisa menggunakan kata artikel a atau tidak bisa ditambahkan atau disisipkan number ya 1, 2, 3 karena yang bisa dihitung itu biaya atau kalkulasi sewanya, bukan menyewanya. Ngerti nggak? Bukan menyewa dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris menyewa apa? Uh, apa ya? Bentar. Cost. Iya nggak sih? Cost menyewa tuh. Cost itu biaya. Oh, Menyewa apa? bentar. Menyewa itu rent. Ya, rent. Jadi kan kalau misalnya rent itu nggak bisa pakai a rent, one rent, two rent, kan nggak bisa. Jadi itu artinya yang nggak bisa dihitung itu seperti itu dalam bahasa Inggris. Tidak bisa ditambahkan artikel a rent. Kalau apel kan bisa dihitung karena bisa menggunakan sisipan a atau one, two, three. Misal an apple, one apples, two apples. Terus kita bisa tambahkan kata jamaknya di belakang. Tambahkan s. Kalau misalnya di depannya ada kata dua, dua apel, kan ada s-nya belakangnya kan? Untuk menandakan bahwa ini lebih dari satu nih apelnya. Two apples, three apples. Ya nggak? Tapi kalau rent kan nggak bisa. Berarti nggak bisa pakai turan ya, Miss? To rent bisa, tapi nggak bisa pakai apa? Nggak bisa pakai Nggak bisa pakai many. Oh, pakainya much. Ya, karena tidak bisa dihitung. Oke. Berarti how much does bener nggak sih Miss pakai does it? Benar? How much does it cost to rent a bus? Ya. How much does it cost to rent a bus? Oh iya, a bus. Selanjutnya, nenek saya tidak memiliki banyak rambut lagi. Ini aku langsung baca does itu bisa ya Miss? Does gimana? Doesn't. Iya, bisa doesn't. Kan itu singkatan dari does not.
Okay. My grandmother doesn't have much hair. Have much hair anymore. Subjeknya terdiri dari berapa orang? Nenek satu. Kalau satu, jadi nggak bisa pakai have ya. Karena kalau have itu terdiri untuk plural, jamak. Oh, benar. Kalau she, he, it, atau terdiri dari satu orang, maka menggunakan has. Kalau lebih dari satu orang, maka menggunakan have. Oh, my grandmother doesn't has much hair anymore. Ya, my grandmother doesn't has much hair anymore. Tio memiliki begitu banyak teman. Begitu banyak. Tio has so many friends. Yeah, Tio has so many friends. So many. Oh ya, so many. Toko bunga itu memiliki banyak bunga yang indah. Toko bunga. Toko. Kalau toko itu pakainya bisa pakai shop atau store, Miss. Toko bunga. Kalau toko bunga itu pakainya the florist. Tapi kalau bedanya store sama shop, kalau shop itu toko kecil, store itu toko besar, kayak department store. Kalau shop itu yang kecil-kecil. Tapi kalau toko bunga di sini the florist. Oh, berarti langsung aja the florist gitu. The florist. Ya, the florist itu cukup. Tadi kan kamu nanya perbedaan store sama shop kan? Tapi kalau toko bunga, aku jawab itu namanya the florist. Oke. Prakeknya toko bunga itu memiliki brand. Ini bisa pakai hat, Miss. The florist had many gitu. Has. Oh, has. Karena kan toko bunga itu cuma satu. Oh iya. Sama kayak yang nenek tadi ya. The florist has many beautiful flowers. Yeah. The florist has many beautiful flowers. Selanjutnya,
seberapa banyak sinar matahari yang dibutuhkan oleh pohon tomat? How matahari how much sunlight does tomato tree need? Tree need. Trees ya, trees, pohon tomat. Pohonnya lebih dari satu. Seberapa banyak ya, sinar matahari yang dibutuhkan oleh pohon tomat? Jadi maksudnya di sini konteksnya tuh pohon-pohon, semua pohon tomat. Ya, jadi ditambahkan iya, s, jamak plural. Berarti trees. How much sunlight does tomato trees need? Need. Des. Selanjutnya, berapa banyak di antara kalian yang sudah pernah ke Jakarta? Jakarta. Kalau misalkan kalian tuh nyambung nggak sih Miss kalau how many of you gitu terus have ever been? Iya, Soalnya kan aku mikirnya kayak ini ada kata kaliannya tapi kalau ini of you. kalian itu apa? They? Bukan, Itu mereka ya? you, kamu sekalian. Kalian itu you, plural ya. Kamu udah pernah belajar itu belum? Pronoun. Udah, pronoun. Iya kan, pernah kan kita bahas di pronoun? You. Iya. Pronoun. Berarti Jadi ini kan ada tuh yang di tabelnya, subjek pronoun, ya. Orang kedua, second person plural, you, artinya kalian. Plural kan artinya you. Kalian itu artinya you. You itu second person, ya orang kedua. Ada orang kedua tunggal, ada orang kedua jamak. Jadi orang kedua jamak itu adalah kalian. Kalau yang orang kedua tunggalnya kamu. how many of you have ever been Kalau to kamu mau Jakarta? cek ya, kalian, coba cek di Google Translate ya. Kalian itu apa bahasa Inggrisnya? Ya, kalian kayak all of you gitu. Coba Kalian udah dicek semua. belum di Udah. Google Translate? Apa? You. You ya, kan sama kan? Jadi Anda, kamu, engkau, kalian itu bacanya you. Sama ya. Tapi yang membedakan adalah you yang kalian itu kan artinya jamak, lebih dari satu. Ya, orang kedua tunggal itu adalah kamu, tapi kalau orang kedua jamak
itu adalah kalian. Orang kedua. Jamak adalah kalian. Oh iya ya. Kan jamak. Hmm. Jadi you itu termasuk orang kedua tunggal. Orang kedua ya, maksudnya second person. Kalau Iya ya. apa? He, she, it itu termasuk Hmm. kata ganti orang ketiga tunggal. Dia termasuk orang ketiga. Dalam bahasa Inggris itu disebutnya third person. Third person singular. Singular kenapa? Karena terdiri dari satu orang. He, she, it ya. Dia laki-laki, dia perempuan, sama kata benda. Tunggal. Hmm. Jadi kan how many of you? Ya. Berapa banyak di antara kalian have ever been to Jakarta? Yang 7 Jakarta. Oke, selanjutnya. Ibuku memiliki beberapa buku memasak di rak bukunya. Beberapa. Oh, beberapa buku masak. Itu pakai. Ya. Books. Kalau misalkan langsung ke cookbooks gitu bisa nggak sih, Miss? Jadi nggak harus kayak cooking book. Gak bisa. Cooking books. Oh. My mother has a few cooking books on her bookshelf. Bener. Ini kan kalimatnya Bookshelf. kalimat apa nih? Kalimat, Bentar. kalimat apa? Oh. View itu apa sih itu? Kalimatnya ini kalimat positif atau negatif? Positif karena nggak ada kata tidaknya. Ya, jadi bisa menggunakan apa? Ini nggak sih, Miss? Apa view yang tulisan view apa view? A few. A Kalimat view. itu bisa menggunakan kalimat yang tadi itu ya, bisa menggunakan kata some. Ya, my mother has some cooking books on her bookshelf. Some. Oh berarti nggak some as a view. Hmm? Has. Langsung ke has some cooking gitu. Ya, has. Kan has Has. itu artinya memiliki. Hmm. Oh ya, my mother has some cooking books on her bookshelf. Bookshelf. Rak Oke, di rak. sampai sini ada pertanyaan nggak? Hmm. Mungkin aku cuman agak bingung di misalkan kayak yang mana yang bisa dihitung dan mana yang enggak. Misalkan kayak pakai apa view atau
little gitu-gitu. Terus kayak aku suka kebalik gitu kan. Atau kayak some. Jadi aku tuh tadi ngambilnya gini, Miss. Kayak misalkan kayak some itu kan bisa dihitung, kalau any enggak. Jadi ya, Oke, a Miss. few itu bisa digunakan untuk kata countable nouns, kata benda yang bisa dihitung. Kalau some itu bisa digunakan untuk uncountable nouns, kata benda yang tidak bisa dihitung. Ini juga bisa dengan countable noun, countable nouns ya. Nah, kalau misalnya a few sama a little itu kan tahu ya bedanya. Dan contohnya untuk apa penggunaannya. Contoh penggunaan a few tadi kayak gimana? A few men bisa. A few men. A few men in the party. And in the party atau at the party? Ya. Atau misalnya, my mother has a few classics novel on her bookshelf. Ibuku punya beberapa novel klasik di rak bukunya. Ya, ayahku, ya kan, akan mengadakan beberapa pertemuan Senin depan. Di sini juga bisa pakai a few. My father is having apa? Is having apa tadi yang ayahku akan mengadakan beberapa pertemuan Senin depan. Ya, my father is having a few apa? Senin depan itu bentar. Next Monday. Next Ya oh kan? iya Monday, next Jadi kan itu Monday. bisa pakai my father is having a few meetings next Monday. Kakakku baru saja membeli beberapa apel. My sister just bought a few apples. Apples. Nah, itu contoh penggunaan a few. Jadi a few itu bisa digunakan apa? Untuk plural countable noun ya, kata benda yang jamak, yang bisa dihitung tapi jamak. A few pencils, a few envelopes, a few people, a few pencils. Lagi diulang lagi. A few envelopes, ya, a few people. Kata benda yang bisa dihitung dan banyak. Kayak orang itu termasuk benda kan ya, Miss? Iya, orang itu benda ya. Oke, sampai sini kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita selesaikan ya, we end this session. Okay, thank you so much, Kak Evelyn, and we will see you again Okay, next bye-bye, session. Miss. Thank Yeah, you. bye. Have a good day. Bye.